kepada Bapak Presiden Jokowi, tolong Pak, hentikan hal-hal ini demi cinta Bapak untuk anak cucu Bapak. Kalau memang kami tidak diperhatikan, anak cucu Bapak tolong diperhatikan. Mereka milik Tuhan. Jadi tolong untuk dihentikan, karena kami sangat sayang dan cinta dengan bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit kembali, tapi tidak dengan mengikuti agenda global. Oleh sebab itu, mari Pak, kita selesaikan hutang dulu. Ini gara-gara kita berhutang, sehingga mereka berhak mengatur kita, sehingga berpolitika nasional itu adalah bagian daripada geopolitik global. Seandainya kita tidak berhutang, maka sebenarnya kita tidak ada hak orang untuk mengatur rumah tangga kita. Biarlah kita yang atur sendiri. Anak-anak bangsa udah tahu kok. Dan kita mulai kembali percaya bahwa kekuatan Tuhan maha dahsyat. Tidak ada satupun kekuatan lain, apalagi hanya peneliti manusia berdosa itu mampu mengatasi kekuatan Tuhan. Mampu mengatasi kekuatan Tuhan, tidak mampu manusia. Dan manusia itu justru manusia berdosa yang diisi oleh iblis. Demikian pula dengan alam ini yang ada polusi. Saya berani ikut meneliti bahwa polusi itu sebenarnya tidak ada, karena alam itu mempunyai mekanisme untuk menghentikan, untuk menghisap, membersihkan dirinya sendiri. Jangan diukur-ukur dengan konsep science. Berarti kita membatasi kuasa Tuhan. Makanya kenapa mereka jadikan teknologi apa yang menjadi kekuatan Tuhan, seperti adanya exhaust. Itu mereka belajar dari mekanisme alam, membersihkan alam itu sendiri. Tetapi manusia jahat yang mencoba, karena apa? Karena bagi operator, bagi mereka yang berkhianat hanya butuh duit. Tetapi bagi mereka yang punya program, hanya satu, manusia punya iman lemah dan ikut dajjal. Cuma itu kok. Karena pada akhirnya ketakutan demi ketakutan. Perhatikan, konsepnya mereka selalu menakut-nakuti. Yang seharusnya kalau kita menjadi pemimpin bangsa ini, lepaskan rakyat dari ketakutan. Hadapi. Jangan menjadi corong untuk menakut-nakuti atau menjadi bagian untuk menakut-nakuti rakyat. Please berhenti. Jadi kami di sini menolak penyebaran nyamuk bionik, ya, istilah saya itu, yang ada di manapun, yang besok rencananya sesuai dengan jadwal mereka akan disebarkan. Saya berharap juga kepada Pak pejabat gubernur yang adalah junior saya di pendidikan, namanya Pak Sarmade. Saya menghimbau, hentikan dan nyatakan, umumkan supaya harapan Prof. Richard dan masyarakat Bali menjadi hidup tenang kembali. Saya berharap kesempatan siang hari ini, mulai dari Bali, kita selamatkan Indonesia. Dan tidak ada lagi tempat dimanapun juga, termasuk kami di Jakarta, ada lagi yang namanya monkey fox itu. Dan perhatikan baik-baik, mereka senang menggunakan binatang. Ada apa dengan binatang? Jangan sampai binatang ini merepresentatifkan jiwa daripada pemainnya. Karena ini adalah konsep homo homini lupus. Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Hanya demi apa? Demi uang. Demi uang. Dan kami meminta untuk hentikan semua ini, karena apa yang terjadi pun di beberapa daerah ini melanggar Permenkes nomor 50 seperti yang tadi disampaikan, nomor tahun 2017. Kami sudah punya datanya, pasal 1, pasal 8 dan pasal, saya bacakan di sini ya, pasal 1 ayat 6, 7, pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 1, 2, pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 10, biar kawan-kawan mencatat supaya nanti bisa dibuka, itu dilanggar. Dan pasal 12 ayat yang kelima, ya, silakan dibaca supaya bisa kita saling koreksi. Jangan sampai semua ini berjalan tanpa melibatkan masyarakat. Dan memang tanpa melibatkan masyarakat, karena kalau masyarakat tahu pastinya nolak, ya. Jadi keluhan juga dari Ibu Serikat Buruh tadi, bahwa selama masa 3 tahun yang lalu menjadi trauma. Sebenarnya trauma itu juga tidak perlu ada.
seandainya kita punya hati yang bersih dan jujur. Ya. Semua itu by design, Bu. Ya. Saya juga bisa buktikan. Jadi saya paham sekali sebelum rekan-rekan tahu agenda-agenda ini terjadi. Saya paham dari 2019. Saya sudah sampaikan clue-cluenya. Hanya banyak orang yang tidak peduli lagi karena sudah dikuasai oleh ego. Semua mau menyelamatkan dirinya masing-masing demi kenyamanan dirinya dan keluarganya doang sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itulah yang terjadi di bangsa ini. Dan ketika masa COVID, mereka memainkan lagi supaya semakin apatis. Makanya digiring masuk ke rumah. Supaya apa? Alasan supaya kumpul dengan keluarga lebih bagus, tetapi hubungan dengan manusia lain, keluarga lain menjadi terputus. Itu caranya mempertelin kekuatan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita dicerai beraikan, maka keruntuhan adalah sesuatu yang pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komjen Pol Dr. Andes dan Komjen Satu lagi, apa yang disampaikan Pak Richard tadi mengenai WHO Pandemi Treaty yang akan berakhir masa sosialisasinya tanggal 1 Desember. Artinya kalau sampai tanggal 1 Desember tidak ada yang memprotes, maka secara otomatis bangsa kita kedaulatan kesehatannya berada di tangan World Health Organization. Sehingga hari ini juga kami semua di sini, termasuk kawan-kawan yang di Bali, Prof. Richard, menolak dengan tegas WHO Pandemi Treaty dan meminta kepada pemerintah untuk mencabut kembali Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dan juga Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, yang semuanya itu adalah agendanya total kontrol. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.